Wah, udah mulai videonya. Saya lupa sisiran. Saya mau berbagi sedikit seputar belajar online. Yang mau kerja ke Jepang di musim pandemi ini, belajarnya di rumah, tidak masuk asrama. Jadi, pengen dengar pengalaman saya belajar online, simak video ini sampai habis. Dan ditambah lagi satu, eligibility saya dari Jepang sudah turun. Intro dulu deh, saya mau sisiran biar cepat. Oke, bentar ya. Oke, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Minasan, o genki desu ka? Gimana kabar kalian semua? Baik-baik aja kan hari ini? Nah, seperti janji saya barusan, di awal, saya mau berbagi pengalaman dan bercerita bagaimana belajar online untuk magang ke Jepang di masa pandemi ini. Nah, dan ditambah lagi satu, eligibility saya sudah turun dari Jepang, tinggal ngurus visa. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk di belajar online, ini saya belajar dari jam 8 pagi sampai di jam 11 siang. Itu untuk kelas pagi. Dan lanjut untuk kelas siang, untuk pelajaran dimulai jam 1 sampai di jam 4. Tapi ya biasa, nggak on time jam 4 ya, molor-molor sedikit. Itu sudah biasa sih sebenarnya gitu. Ya buat nambah mungkin karena kita juga belajarnya singkat dan harus ngebut belajar biar cepat bisa ya, walaupun saya sampai sekarang ini hampir 4 bulan saya belajar ya masih rada-rada gimana gitu, masih bingung juga kadang nyusun kata-kata ya. Nah itu ya wajar lah karena semua tidak instan, semua butuh proses dan butuh waktu ya. Semoga aja nanti saya sampai di Jepang bahasa saya lancar kayak air. Jadi seperti ya saya sekarang ngomong dengan bahasa Indonesia, semoga aja sampai Jepang saya bisa lancar ngomongnya, bener ya? Baca. Jadi begini teman-teman, kalau saya pribadi, saya sebelumnya emang belum pernah ikut les bahasa Jepang sama sekali. Jadi saya belajarnya autodidak, cuman beli buku, terus belajar via YouTube juga gitu. Jadi mungkin ya kalau dibilang saya sendiri nih paling lambat di kelas itu, saya jujur-jujur aja, saya buka-bukaan aja gitu. Jadi nggak masalah, yang namanya orang belajar semua juga butuh proses ya, nggak ada yang instan gitu loh. Jadi mau gimana ya, udah jalanin aja gitu. Oke, kalau gitu sekarang saya mau menunjukkan kepada teman-teman proses belajar saya online ya. Di sini saya belajar menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, di aplikasi WhatsApp itu dibuatkan satu grup. Jadi berapa orang ya jumlahnya ini, untuk siswanya itu ada 6 orang. Jadi ditambah lagi 2 pengajar. Jadi 2 senseinya di sana. Jadi untuk kelas pagi dan kelas siang. Di sini belajarnya ya mungkin saya tunjukin buat teman-teman ya. Nah, jadi begini teman-teman. Untuk belajar online-nya ya seperti ini. Nah, ini di sini semua materi itu dikirim ke WhatsApp grup ya. Jadi mau kotoba, terus mau itu latihan atau apa, itu semua dikirim ke sini. Termasuk pola-pola kalimat. Nah, ini pola kalimat yang diajarkan itu semua dikirim ke grup, dan habis itu semua siswa itu mencatat. Jadi voice note itu tetap kita pakai, dan pagi pasti itu ada video call ya. Video call untuk tes kotoba atau tes menyusun kalimat kayak gitu. Dan pasti pagi itu ada, kita disuruh ngirim video itu video corei, itu kayak salam. Itu kita kirim ke grup, nanti dinilai oleh pengajar. Nah, seperti ini. Sini ya, ini pola-pola yang sudah diajarkan. Jadi singkat dulu untuk belajar online-nya, seperti ini tampilannya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ya, sekian dulu untuk videonya. Jadi kita lanjut lagi pembahasannya ya.
Setiap pagi itu kita selalu mengirimkan video Aisatsu, dibilangnya begitu, atau biasanya disebut sih corei gitu. Kita berbicara di situ itu dinilai, kalau misalkan benar itu dikasih tanda maru. Maru itu lingkar merah, itu maru. Dan jika salah dikasihnya tanda X merah, itu batsu. Nah, jadi selama pelajaran maru batsu itu selalu digunakan ketika jawaban benar ataupun jawaban salah. Jadi belajar online itu kadang ya payah tuh di mata sebenarnya. Karena apa? Kita hampir ngeliatin layar HP terus tuh. Kadang gimana ya? Mata sampai gini. Nih. Ya kadang cuci muka juga gitu biar nggak perih mata ya. Tugas itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada tugas. Jadi setiap hari itu selalu ada tugas, entah itu tugas tulis, menyusun kalimat, atau hafalan. Kalau hafalan kotoba itu kosakata itu wajib. Kalau untuk hafalan kita per bab, mainnya bab-baban ya, bab 1, bab 2 gitu. Jadi kalau sekarang saya belajar sudah sampai di bab berapa nih? 32. Jadi udah masuk ke Mina 2. Kemarin kan Mina 1 sampai 25. Habis itu lanjut lagi ke Mina 2-nya. Bekal kita untuk belajar bahasa Jepang Mina 1, Mina 2. Nanti kan ditambah lagi di Jepang belajar lagi 1 bulan. Nah, kemungkinan belajar yang 1 bulan itu untuk review kembali ya pelajaran yang sudah kita pelajari di kelas ini. Dan ditambah mungkin dengan seperti kayak saya kan di pabrik kerjanya, jadi kosakata untuk di pabrik itu tambahannya seperti itu kemungkinan. Jadi saya nggak tahu, nanti pasti saya bakal share lagi kok gitu buat teman-teman biar lebih jelas gitu. Atau mungkin penyampaian saya ada yang teman-teman kurang mengerti, langsung aja tanya gitu. Saya di sini niatnya berbagi informasi. Barangkali teman-teman ada yang mau kerja ke Jepang juga di tahun 2020 ya. Monggo silakan. Siapa tahu nanti kita ketemu di Jepang coy. Oke. Jadi itu tadi sekilas pengalaman saya belajar online. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah, atau mau langsung DM saya ke Instagram juga bisa. Nanti saya tinggal di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa DM saya langsung di sana. Nanti suatu waktu saya online, pasti saya akan bantu menjawab pertanyaan teman-teman. Oke teman-teman, jadi begini. Baru-baru ini saya udah dapat informasi kalau surat sakti saya dari Jepang itu sudah turun. Nah, apa itu surat saktinya? Eligibility. A few moments later. Jadi begini nih, ini suratnya sudah turun. Nah seperti itu. Jadi proses selanjutnya diinformasikan, tinggal mengurus visa. Nah untuk visa ini saya masih belum dapat gambaran ya, dan saya juga tanya kapan hari, itu disuruh tunggu. Saya juga masih belajar dan saya juga masih menunggu berangkat juga. Jadi saya belum bisa banyak memberi informasi, terkecuali apa yang saya sudah lewati itu yang saya informasikan ke teman-teman. Ya siapa tahu berguna informasinya kan, dan teman-teman juga dapat gambaran dan dapat bayangannya seperti apa. Oke teman-teman, tadi saya sudah sempat curhat ya, berbagi cerita di depan. Semoga video ini menjadi gambaran dan bayangan teman-teman bagaimana proses sebelum berangkat ke Jepang. Nah, buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa di like, share, dan di komen. Tinggalkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan jangan lupa lagi satu, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat untuk membuat video
dan berbagi informasi kepada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, arigatou gozaimashita buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Ditunggu next video. Bye bye.